menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Ya, senang ketemu saudara kembali pada pagi hari ini dengan tema yang berbeda. Tema kita pada pagi hari ini adalah loving people. Perlu saya ingatkan sama saudara bahwa bulan ini adalah bulan volunteer gitu ya, dan tema kita pada bulan ini adalah help, hospitable, enthusiasm, lalu loving people. Nanti minggu depan ada power to serve. Ini, dan kita pada saat ini akan ngebahas tentang loving people. Ayatnya adalah, mari kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan menggunakan surat Paulus kepada jemaat di Kolose untuk membahas tentang loving people. Ini akan menjadi kerangka pembahasan kita pada pagi hari ini. Kolose 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Ini katanya unik nih ya, pakai kata kenakanlah seperti baju. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah, diulang lagi kata kenakanlah. Lagi-lagi seperti baju. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini ayatnya menarik, ini ayatnya adalah ayat yang ngomongin soal konteks di mana Paulus meminta kepada jemaat di Kolose untuk melakukan hal-hal yang ini dalam hal berhubungan dengan orang lain. Nah, uniknya adalah ayat ini muncul tepat di bawah ketika Paulus ngomongin soal manusia lama dan manusia baru. Dan ini nanti saudara baca nih konteksnya di rumah ya. Kita nggak akan ke sana gitu. Tepat ngomongin manusia lama itu kamu mesti menanggalkan manusia lama. Kamu harus mengenakan manusia baru dan diperbaharui terus menerus. Setelah ngomongin itu, Paulus ngomongin ini. Ini seakan-akan dalam konteksnya adalah Paulus lagi menjabarkan manusia baru itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadi kalau ngomongin soal manusia baru itu nggak cuma teori, tapi manusia baru itu harus dipraktekkan. Dan prakteknya adalah yang tadi kita baca. Dan manusia baru pada prakteknya kebanyakan itu adalah hampir seluruhnya berhubungan dengan orang lain. Unik ya. Hampir seluruhnya berhubungan dengan orang lain. Ini konteksnya malah berhubungan dengan orang. Dan kita akan lihat 3 pelajaran yang akan kita bahas sebagai kerangka kita untuk ngebahas loving people. Yang pertama, apa yang kita pikirkan tentang diri kita menentukan perilakunya kita. Kolose 3 ayat yang ke-11 ngomong gini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Stop sampai di sini dulu. Sebelum Paulus berbicara kamu harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dia ngomongnya ini dulu nih. Seakan-akan ini loh yang harus jadi dasarnya. Karena itu kamu sebagai orang-orang pilihan Allah yang udah dikuduskan, yang udah dikasihi Tuhan, seharusnya kamu berbuat ini. Berbuat A, B, C, D. Kenapa yang orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya diomongin dulu sebelum dia ngomongin soal apa yang harus kamu lakukan? Simpel sih sebenarnya. Karena ketika apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, identitasnya kita seharusnya menentukan perilakunya kita. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu kan muncul keluar dalam bentuk perilaku. Dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita kerjakan. Dan percayalah bahwa ketika kita mengubah cara pandangnya kita perilaku yang kita keluarkan itu juga berubah. Nih kelewatan makan roti nih kayaknya pagi ini. Contoh simple. Saya ingat waktu pertama kali saya keluar negeri. Saya ke Hong Kong.
Ikut sama tim misi yang ada di sini. Wah itu mah kalau inget dulu nih ya, lagi pertama keluar ya, gugupnya dari Soekarno-Hatta. Keluar negeri yang memegang paspor, nih paspor mau diapain ya gitu ya. Oh, diperiksa di imigrasi, dicap gitu baru, wah itu seru. Nyampe mendarat, kita mendaratnya di Makau. Mendarat, Makau gitu ya. Pas, ini luar negeri nih. Persis kayak Kabayan masuk kota, bener serius deh. Buka pintu pesawat, pas lagi saya jalan di Garbatara. Tahu Garbatara ya? Kalau nggak tahu ntar Google aja. Pas lagi jalan di Garbatara, saya langsung ngomong gitu. Memang luar negeri hebat, lebih modern dari Indonesia. Di Garbatara AC-nya aja dingin banget. Karena tuh dingin, berasa banget dingin Garbataranya. Ternyata Garbataranya mah mirip kayak di Indo. Sayanya aja yang norak, Hongkong lagi dingin-dinginnya lagi saat itu. Aku lagi dingin-dinginnya lagi saat itu. Jadi pas lagi saya ke sana tuh suhunya tuh memang dingin banget. Jadi pas lagi jalan, pas lagi keluar dari pesawat langsung berasa kayak di kulkas, set gitu langsung. Dingin banget. Bukan Garbataranya nih, Garbataranya sama kayak di Indo. Nah, di sana nih ya, nyebrang jalan mesti ngelihat di mana zebra crossnya. Jadi nyebrang, kalau andai kata saya lagi di sini saya mau nyebrang ke sana ke jalan, zebra crossnya ke sono, saya mesti ke sono dulu. Jalan ke sono dulu zebra cross, dia nggak malu dong ya. Orang Indo nyelonong gitu negeri orang sendirian, orang semuanya pada ke sono kalau nyebrang jalan, jadi saya ngikutin mau nggak mau. Ikut jalan ke sono. Naik tangga jalan, sorry aja. Tangga jalan di sono ada aturannya, ada etikanya. Saya lupa kiri apa kanan ya Hongkongnya. Kiri ya. Jadi kalau andai kata naik tangga jalan, kalau kita nggak niat jalan kaki naik ke atas, kita mesti di sebelah kiri. Pegang. Jadi tim misi waktu itu ya, udah persis kayak anak ayam, kiri semua. Sebelah kanan dibiarin kosong. Jadi supaya orang yang buru-buru tuh naik gitu. Jadi kiri, semua kiri. Pas saya ke kanan disolek. Pindah ke kiri, kamu gak niat ke atas kan? Enggak, kiri. Jadi nunggu kiri gitu. Sebelah kiri. Persis di sana. Naik bisnya antri satu line. Di Hongkong. Dan di sana kalau andai kata mau nyebrang jalan pas lagi di lampu merah. Ini yang saya lihat nih. Walau itu kalau belum hijau tuh tanda orang boleh nyebrang, kagak nyebrang. Walaupun gak ada mobil yang lewat. Nunggu, baru hijau, teng. Gitu. Di sini, saya pernah ceritain sama saudara kan di Tugu Kujang, saya sampai teriak-teriak loh saudara, histeris saya. Karena itu lampu hijau buat mobil jalan, dia dengan tenangnya jalan. Dan hebatnya mobil semua berhenti. Gitu semua ya. Ternyata ini tangan lebih sakti dari lampu merah. Saya ngeliatinnya tegang gitu. Ngeliatin si bapak dengan tenang dan ibu dengan tangannya begini-gini. Itu lampu lagi hijau loh. Mobil lagi cepet-cepet. Gitu langsung berlengkap. Tangan sakti. Tapi ya pertanyaan gini nih. Oh satu lagi nih. Teman saya pernah ke Jepang. Di Jepang, dia lupa nih kebiasaan di sini. Buang sampah sembarangan, jadi habis minum, dia kluk kayak gitu. Tiba-tiba di belakang diteriakin sama ibu-ibu. Gitu. Ini bukan bahasa roh, serius bukan. Dan ibu-ibunya ngambil gelas ngambil aqua itu, dimasukin ke dalam tempat sampah. Diomelin teman saya. Gak ngerti bahasanya, tapi dia tahu dia lagi diomelin. Gitu. Semenjak saat itu, selama di Jepang, dia gak berani buang sampah sembarangan. Nah pada waktu acara misi itu di Hongkong, Konjen RI ngomong kayak gini. Ternyata orang Indonesia hebat-hebat ya. Kalau udah nyampe Hongkong, yang katanya di Indo gak disiplin, nyampe Hongkong bisa disiplin. Yang katanya gak tertib, tapi kalau nyampe sini jadi tertib. Tuh konjennya tuh yang ngomong. Saya ingat banget waktu itu. Tanya, kenapa bisa begitu? Kenapa saya?
Yang nyebrangnya biasa kalau di sini nggak ngeliat zebra cross. Nyampe Hong Kong lihat zebra cross. Bisa berubah? Bisa kok. Dimulai dari mana? Saya mikir, saya di negeri orang dan saya harus membiasakan diri saya dengan orang Hong Kong. Jadi saya bersikap seperti orang Hong Kong. Naik eskalator, di kiri. Orang Hong Kong semua kalau andai kata nggak buru-buru di kiri, ya saya di kiri, saya ikut. Nyebrang jalan di zebra cross, ya karena dia semua di zebra cross, saya di zebra cross. Apa yang mencegah menghalangi saya untuk jalan? Walaupun di sini nggak ada mobil, di situ masih merah. Apa yang menghalangi saya untuk agak jalan? Semuanya soalnya nggak ada yang jalan. Iya tuh ya. Dimulai dari mana? Dari pikiran saya. Nah ini, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, identitasnya kita, siapa kita, itu menentukan output keluarnya. Apa yang saudara katakan dan apa yang saudara lakukan. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan omongin sebenarnya di Matius 7 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 7 ayat 16 sampai 20 ngomongnya kayak begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, kata jadi itu berarti kesimpulan tuh ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka diulang 2 kali. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Diulang 2 kali. Memang konteksnya pada saat Tuhan Yesus berbicara tentang ini, konteksnya dia bicara tentang nabi palsu. Dari mana kita bisa mengenali bahwa nabi ini adalah seorang nabi palsu gitu. Kelihatan dari apa yang dikatakan, kelihatan dari apa yang dilakukan. Itu maksudnya buahnya. Kelihatan kok dari buahnya. Tapi ini kita ambil pelajaran begini nih. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya, berarti kalau kita ngelihat buah, kita bisa ngevaluasi pohon. Dengan yang Tuhan ngomongin kan? Keren, bau karet. Ini pohon palsu soalnya. Tapi bagus ya, kayak pohon asli ya. Jadi lapar nih saudara nih. Dari buahnya, kamu akan mengenal pohonnya. Kalau andai kata buahnya itu jelek, berarti pohonnya jelek. Kan gitu ya. Kalau andai kata buahnya itu menghasilkan buah yang manis, pohonnya bagus. Kalau buahnya adalah buah anggur, pohonnya pasti pohon anggur, bukan pohon nangka. Jelas. Buahnya akan ngomongin sumbernya, gitu ya. Kan itu kan yang dimaksud Tuhan Yesus kan. Nah, gitu juga dengan kehidupan kita kan. Dari buahnya kita, orang akan bisa menilai kita. Dari apa yang saudara lakukan, dari apa yang saudara katakan, dari apa yang saya lakukan, dan dari apa yang saya katakan, orang bisa menilai siapa saya. Jadi kalau andai kata mau mengubah buah, yang diubah pohonnya. Bukan buahnya. Pohonnya dirubah. Pohonnya diubah, buahnya akan otomatis menjadi lebih bagus. Kan gitu ya. Contoh. Contoh. Beberapa tahun yang lalu cukup lama, saya waktu itu belum nikah, jadi saya masih tinggal dengan orang tua. Kita pernah ngontrak di satu rumah selama 4 tahun nih. Ngontrak di rumah yang depannya itu ada pohon duren. Pohon duren. Pohonnya udah tinggi. Yang jadi masalah adalah itu pohon duren, dari kata penduduk yang sekitarnya,
Itu pohon duren gak pernah berbuah. Problemnya gitu. Udah tinggi tapi gak pernah berbuah. Gak ada buahnya. Dan katanya nih ada kuntilanaknya. Tapi yang kuntilanak itu bisa dijelaskan sebenarnya. Bisa dijelaskannya begini. Pada waktu tahun pertama kita tinggal di situ, cici saya tuh waktu itu rambutnya panjang, sepinggang. Dan dia malam-malam keluar rumah. Dia malam-malam keluar rumah waktu itu pakai daster. Diri di bawah pohon duren. Saya juga nggak ngerti tuh orang ngapain di bawah pohon duren malam-malam gitu. Tapi emang usil kali ini. Nah cici saya nih diri gitu ngeliatin pohon duren gitu, ngeliatin sekitar gitu. Malam-malam rambut panjang pakai baju daster. Lalu tiba-tiba di jalan ada yang teriak, setan gitu. Cici saya waktu itu ngedenger itu nggak ngeh tuh. Dia cuma bolak-balik, emang ada setan ya. Gitu dia cuma begitu doang. Dan besok paginya dia cerita, kayak ada yang teriak setan kemarin. Langsung kita pada ketawa. Dan pada saat itu tersebarlah bahwa pohon duren itu ada kuntilanaknya. Tapi itu pohon duren tapi itu pohon duren nggak berbuah. Kita berusaha gimana caranya supaya pohon ini berbuah. Kita kasih pupuk, kita segala macam tuh tips-tips yang dikasih bagaimana supaya pohon duren itu berbuah. Dan katanya, ini kan saya dengar nih katanya. Kalau andai kata pohon diajakin ngomong, dia bisa lebih subur gitu katanya. Jadi ya saya praktekin, betul nggak? Jadi saya datang ke pohonnya, saya pegang-pegang, saya elus-elus pohonnya. Terus saya bilang kamu berbuah ya. Terus saya doain dari itu yang sabar. Doain nih dalam nama Tuhan Yesus berbuah. Setahun gak berbuah, doanya lebih kencang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus berbuah. Agak lebih ada penegasan. Tapi sambil dipegang-pegang. Masuk tahun yang kedua, pohonnya berbuah. Pohonnya berbuah bener. Berbuah, udah mulai berbuah, kita bersenang. Wih ternyata usaha kita berhasil. Memang ya, ini pohon-pohon kesepian, butuh belayan kasih sayang. Jadi mesti dipegang-pegang dulu. Berbuah, cuma sayangnya buahnya itu masih kecil-kecil dan jatuh sebelum waktunya. Wah berarti kita kurang, ya gitulah ke depan. Dikasih pupuk, lalu dipegang-pegang, didoain dalam nama Tuhan Yesus, kamu berbuah ya. Di ini lagi. Berbuah lagi lebih banyak dan lebih gede. Sampai tetangga kita nyolong masuk ke dalam rumah. Tapi sayang masih jatuh sebelum waktunya. Nah ini gak tahu nih, karena tahun keempat kita udah gak di situ lagi. Tapi ini salah satu bukti ini. Bahwa kita kalau andai kata mengubah sumbernya, kita ngubah buahnya. Gitu ya. Jadi kalau andai kata saudara ketemu orang-orang yang masam kehidupannya, yang dihasilkan itu bukan buah yang bagus. Perkataannya kasar, tingkahnya kasar. Orang itu bukan butuh dibelayan kasih sayang nih, tapi butuh dirubah, butuh diubahkan. Butuh sentuhan, kasih Tuhan. Butuh diubahkan. Dan ketika orangnya berubah, buahnya berubah. Ada satu kisah menarik. Satu puisi yang ini sebenarnya puisi yang mungkin saudara pernah dengar. Bunyinya kayak gini, ketika saya masih muda dan bebas, dan imajinasi saya tidak memiliki batas, saya bermimpi untuk mengubah dunia. Ketika saya bertambah tua dan bijaksana, saya mendapati bahwa dunia tidak akan berubah. Jadi saya memperpendek cita-cita saya dan memutuskan untuk mengubah hanya negara saya, namun itu pun nampaknya sulit. Ketika saya memasuki usia senja dalam usaha yang terakhir, saya memutuskan hanya untuk mengubah keluarga saya. Mereka yang dekat dengan saya, namun mereka pun tidak berubah. Dan sekarang saya menyadari ketika saya terbaring mendekati ajal di tempat tidur, jika saya mengubah diri saya sendiri dan menjadi teladan, saya mungkin dapat mengubah keluarga saya. Dengan dukungan dan dorongan dari mereka, saya mungkin akan mampu untuk membuat bangsa saya menjadi lebih baik. Dan siapa tahu, saya mungkin saja dapat mengubah dunia.
Nih puisinya ada benarnya nih. Karena kalau andai kata kita mau melihat perubahan, kalau andai kata kita mau menghasilkan buah yang lebih manis dan dirasakan oleh orang lain, yang mesti dirubah adalah dimulainya dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, jadilah perubahan yang kita inginkan, yang ingin kita lihat di dalam dunia. Dimulainya dari dalam diri kita sendiri dulu. Nah, yang jadi renungan kita adalah kalau andai kata ada orang lain datang ke dalam kehidupan saudara dan mau melihat kehidupan saudara dan melihat kehidupan saya, buah apa yang mereka temukan? Buah yang model kayak gimana gitu? Apakah asamkah? Apakah maniskah? Buah seperti apa? Setengah matengkah? Itu apa yang akan mereka temukan? Satu hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita adalah Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini ada satu kualitas nih, seharusnya jadi trademark. Ciri khas dari semua orang Kristen, harusnya. Dengan kata, nih dijabarin nih ayatnya ya. Saya akan tambahkan pertanyaan supaya jadi sedikit lebih jelas. Dengan demikian itu ngomongin soal penjelas. Semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu. Tahu tentang apa? Itu pertanyaannya. Apa yang mereka tahu? Mereka tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Oke. Bagaimana caranya mereka tahu bahwa saya adalah murid-murid Tuhan? Yaitu Tuhan menjawab nih. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya ulang nih ya. Semua orang tahu, ini semua orang nih. Apa yang mereka tahu? Bahwa kamu adalah murid-muridku. Oke. Bagaimana mereka bisa tahu kalau saya adalah murid-murid Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya saling mengasihi itu adalah trademark dari orang Kristen. Identitas unik yang memisahkan kita dari yang lainnya. Ini trademark nih. Ini ciri khas kita nih. Ini kalau andai kata marketing, kalau produk gitu ya, ini sebenarnya produk unik yang kita tawarkan. Yang nggak ada di pasaran, yang membuat kita berbeda. Yang membuat kita berbeda adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah, masalahnya nggak banyak yang kita sadar tentang ini. Karena kalau andai kata ditanya sama saudara, dari mana saudara tahu seseorang itu seorang Kristen? Dari mana saudara tahu bahwa dia ini Kristen? Banyakan kan ngomongnya gini, kebanyakan dia ini seorang Kristen kalau andai kata dia ke gereja. Oh, tiap minggu, iya dong. Kalau ke Jumat tempat yang lain dia bukan orang Kristen. Ya kan ya. Dan dari mana tahu dia orang Kristen? Dari mana? Ya, dia pakai aksesori Kristen. Pakai salib kecil, berarti kurang rohani. Lebih gede dikit, lebih alim. Lebih gede lagi, lebih alim. Ya. Karena kan suruh pikul salib. Salibnya makin gede, makin kayak Tuhan Yesus. Makin lebih gede lagi, orang Kristen. Dari mana kita tahu seorang Kristen? Tapi kalau menurut Tuhan Yesus, hal-hal yang begitu itu sekunder sebenarnya. Menurut dia seharusnya orang tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen, muridnya Tuhan, kalau andai kata kita saling mengasihi. Ini trademark. Tapi lucu juga kalau andai kata trademarknya saling mengasihi, umat lain lebih mengasihi daripada kita. Menariknya gini. Kenapa ini jadi trademark ya? Kenapa bukan yang lain ya? Kenapa ini yang harus jadi trademark? Ini pikiran saya nih ya. Tuhan Yesus kayaknya tahu bahwa dunia ini butuh kasih. Jadi yang membuat mereka datang kepada Tuhan itu kasih harusnya. Ini kejadian yang baru-baru ini tadi dibilang nih. 40 orang
itu karena kebencian tuh. Dunia ini haus kasih. Oleh karena itu kita harus menjawab kebencian dengan cinta, harusnya gitu. Kita harus menjawab kebencian dengan kasih. Oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan gak mau musuh kita balas dengan kebencian. Yang Tuhan mau musuh kita balas dengan kasih. Jadi balaslah kebencian dengan kasih. Bagaimana cara mematikan kebencian? Munculin kasihnya. Bagaimana cara mematikan pertengkaran, perselisihan? Munculin kasih. Dan ini loving people, tema kita pada saat ini sebenarnya trademarknya kita harusnya. Trademark kita, ciri khas kita loh sebagai orang percaya. Yang seharusnya kita dikenali dari situ justru. Dan yang hebohnya lagi, ada yang patut jadi catatan adalah dengan frase ini, dengan demikian semua orang akan tahu. Nah kalau begitu, apa yang menilai, siapa yang menilai? Bahwa kita mengasihi atau enggak, kita menghasilkan buah apa enggak? Ya orang lain. Semua orang akan tahu. Kita nih orang percaya nih gak bisa ngomong kayak begini sebenarnya. Saya mengasihi kok. Gak percaya, lihat aja ke dalam hati saya. Belahlah dadaku. Ketahuan hatiku, lihatlah di dalam hatiku. Belah lagi hatinya. Lihat ke dalamnya, masih gak kelihatan juga. Belah lagi dalamnya. Di dalamnya ada tulisan love. Oh. Di dalam hati yang paling dalam. Saya itu orang yang mengasihi loh sebenarnya. Tapi di luarnya sangarnya minta ampun. Tapi kalau andai kata dibilang, kamu tuh orang yang gak mengasihi, menghakimi. Penghakiman itu di tangan Tuhan. Loh, ayat ini bilang semua orang akan tahu. Mereka tahu dari mana kalau andai kata mereka nggak ngeliat. Kasihnya itu muncul. Kasihnya muncul. Oleh karena itu gini, mengasihi orang lain adalah hal yang sangat penting yang nggak boleh hilang dalam kehidupan orang yang percaya. Nggak boleh hilang. Loh, lalu bagaimana kita mengasihi? Kolose 3 ayat yang ke-13 ngomong gini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini ayatnya unik banget nih. Tahan dulu ya ayatnya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Seperti ngomong kenakan itu kan seperti pakai baju, betul ya? Dan ini berarti maksud Tuhan gini. Kalau andai kata kamu mengasihi, sama seperti kamu pakai baju. Kemana-mana kamu pergi, itu nempel tuh di badan. Kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah, itu nempel di badan. Jadi kasih itu sebenarnya harusnya nggak boleh lepas. Mesti dikenakan. Dan di ayat itu ada fungsi yang menarik loh dari kasih. Kasih itu bukan cuma trademarknya orang Kristen. Tapi di situ bilang ini, fungsi kasih adalah sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih itu bisa dibilang fungsinya kayak tali di dalam hubungan. Dia mengikat dan mempersatukan. Gitu kan ya? Pengikat yang mempersatukan. Jadi ini, kalau andai kata dalam keluarga hubungannya renggang, kurang apanya? Kurang kasihnya. Enggak ada tali yang mengikat, yang mempersatukan. Kalau andai kata hubungan suami istri renggang, enggak ada komunikasi, kurang apanya? Kurang kasihnya. Karena enggak ada pengikat yang mempersatukan. Kalau andai kata dalam satu live, kok begini amat ya, live dingin banget ya, kurang apanya? Kurang kasihnya. Karena nggak ada pengikat yang membuat jadi satu. Kalau andai kata dalam gereja, kok kayaknya nggak pada peduli ya. Kurang apa? Kurang kasihnya. Karena nggak ada pengikat yang mempersatukan. Apa yang mempersatukan? Kasih. Kasih itu kayak tali dalam hubungan. Jadi jangan anggap remeh cinta.
Dia berfungsi sebagai tali. Oleh karena itu kalau ada yang berdoa gini, Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu. Wah, kayaknya ngambil dari ayat ini. Karena memang kasih itu kayak tali jadinya. Dan karena ngomong-ngomong soal mengenakan kasih, ini agak kita naik atas sedikit. Paulus ketika ngomong soal manusia baru, juga ngomongin soal mengenakan juga. Kolose 3 ayat yang ke-10 ngomong kayak gini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, ketika ngomongin soal manusia baru tadi nih, saya sebagai kawal ya. Bahwa Kolose 3 yang tadi kita baca, ayat yang ke-11 sampai ayat 13, sebenarnya penjabaran tentang manusia baru. Gitu kan. Dan pas lagi ngomongin manusia baru, Paulus menggambarkan bahwa manusia baru itu harus terus-menerus diperbaharui. Dia mesti terus-menerus diperbaharui. Dan kasih, kalau andai kata kasih itu adalah bagian dari manusia baru, berarti kasih itu juga harus terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Gambarnya kayak gimana ya? Mungkin gambarinnya kayak ini kali ini. Kayak handphone. Handphone tuh kadang-kadang, saya nggak tahu nih saudara nih. Tapi handphone saya kadang-kadang suka ada pemberitahuan. Pemberitahuannya adalah handphonenya OS-nya mesti diupdate. Mesti diupgrade. Dia kasih pemberitahuan kalau udah ada setting baru yang keluar. Oh, nah nyebutnya apa ya? Sini, sistem apps updater. Wah, sistemnya udah mesti diupdate. Jadi saya diminta untuk download, lalu reset, update di handphone. Mungkin kayak gini juga kali ya ngomongin soal manusia baru. Manusia baru itu harus terus diperbaharui, mesti rajin-rajin diupdate. Sorga kirim, ini keluar versi kamu yang baru nih, kirim, update, loading, update. Lewat berbagai peristiwa dalam kehidupan kita tuh update OS. Jadi kalau andai kata ada orang Kristen yang gak kayak orang Kristen, tepuk jidatnya dan bilang gak pernah update. Pantes lambat loading. Masih pakai software yang lama. Makanya di beberapa program gak masuk dia. Gambar baru, kasih juga kayak gitu modelnya. Terus menerus diperbaharui. Dan uniknya ada perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ngomong kayak begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini tadi ya ayat yang ke-35 tadi kita udah bahas ya. Karena kita bahas ayat ke-34-nya. Ayat 34-nya ngomong kayak gini. Kasihnya itu standarnya seperti apa? Standarnya adalah dibilang gitu adalah sama seperti nih ya. Sama seperti, kalau sama seperti berarti memang identik. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi bisa dibilang kayak gini. Kasih Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya saling mengasihi berdasarkan kasih Tuhan itu, orang lain ngelihat, semua orang tahu, dan mereka tertarik kepada Tuhan. Muter. Dan orang yang tertarik kepada Tuhan mendapatkan kasih Tuhan lagi, lalu mereka mengasihi lagi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi mereka, dan orang lain ngelihat lagi, ditarik lagi kepada Tuhan, merasakan kasih Tuhan lagi, muter aja siklusnya. Jadi yang menyatukan kita itu adalah kasih Kristus yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan ini juga jadi pertanda kenapa orang gagal untuk mengasihi. Orang gagal untuk mengasihi jangan-jangan memang karena orang ini belum pernah ngerasain kasih Tuhan itu seperti apa. Jadi orang itu juga harus merasakan kasih Tuhan itu seperti apa. Dan Tuhan ingin nih ya, apa yang dia berikan kepada kita, kita berikan lagi kepada orang lain. Kolose 3 ayat yang ke-12 juga memberitakan hal yang sama. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat yang ke-12. Dalam hal pengampunan, bukan hanya dalam masalah kasih, tapi dalam masalah pengampunan, Tuhan juga meminta hal yang sama. Setelah kamu menerima pengampunan, kamu sih perbuat itu juga loh kepada orang lain. Ini sengaja nih saya keluarkan. Kenapa? Karena
hambatan terakhir dari kasih adalah masalah konflik. Dan kita sampai ke bagian yang ketiga dan pelajaran yang ketiga dan yang terakhir. Oh, biasanya kalau ngomongin yang terakhir saudara harus senyum-senyum. Haleluya. Kolose 3 ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 bicara seperti ini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Lihat nih ya, kata sabar diulang 2 kali. Betul kan ya? Seakan-akan yang sabar ini jadi penekanan loh. Kenapa begitu? Kelihatannya Paulus tahu ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose, Paulus tahu bahwa tantangan terbesar dari orang percaya ketika mereka bersekutu, ketika mereka sama-sama adalah konflik, gesekan. Berharap bahwa orang lain gak melakukan kesalahan itu hal yang mustahil. Jadi berharap bahwa gak bakal ada konflik, gak mungkin. Saudara kelihatannya jadi serius nih. Saya ngomong sama kalau saya di kelas MT Pro Ministry Training Program, bagi mereka yang mau melayani. Saya belak-belakan ngomong, kamu yakin kamu mau melayani? Karena ada satu hal yang bisa saya garansi. Ketika kamu mau mulai pelayanan, ketika kamu udah mulai masuk ke dalam persekutuan, satu hal yang saya garansi, konflik. Kamu akan ketemu gesekan dengan orang lain. Dan makanya kata sabar diulang 2 kali. Sabar. Karena yang terpenting kayak lagi nih ya. Bukan masalah konfliknya, tapi apa yang kita lakukan kalau andai kata konflik itu muncul. Setelah kata sabar, muncul kata yang lainnya. Ampunilah seorang akan yang lain. Nah nih, kata ampunilah, sekarang nih, kata ampunilah berasal dari kata karizomai, yang sebenarnya memberi anugerah atau memberi tanpa pamrih. Jadi kata mengampuni itu bisa diartikan dengan memberi tanpa pamrih. Jadi kalau andai kata saya ngasih kado kepada orang, dan ini gak mengharapkan balasan, ini namanya karizomai. Bukan cuma mengampuni loh ya artinya, tapi memberi tanpa pamrih. Ini unik juga nih kata. Karena artinya gini, kalau dalam bahasa Ibrani mengampuni itu artinya melepaskan. Kalau dalam bahasa Yunani, kata mengampuni itu artinya memberi tanpa pamrih. Karizomai. Oleh karena itu gini kan artinya. Mengampuni atau tidak mengampuni, Alkitab Tuhan menaruh perhatian bukan kepada orang yang saya benci. Kalau andai kata saya benci kepada orang lain nih. Kalau saya membenci seseorang, masalah mengampuni itu diletakkan bukan kepada orang yang saya benci. Tapi mengampuni itu adalah tanggung jawab saya yang membenci. Bukan kepada orangnya yang saya benci loh. Tapi kepada saya yang membenci. Saya harus melepaskan anugerah tanpa pamrih kepada orang itu. Jadi yang dilihat sayanya, bukan orangnya, bukan orang yang saya bencinya. Tapi seringkali kan kita begini, saya akan mengampuni kamu. Kalau andai kata kamu datang ke rumah saya, minta maaf, sujud-sujud di bawah kaki saya 7 kali. Baru ampunin. Terus kalau andai kata sebel banget gitu sama seseorang, lalu ditanya, kenapa kamu gak mengampuni? Orangnya begitu sih. Nah, itu bukan karizomai. Karena karizomai itu gak ngaruh, dia ngapain juga. Karena yang dituntut pertanggungjawabannya itu saya. Kamu mau melepaskan pengampunan gak? Kamu mau melepaskan anugerah gak buat orang itu? Terserah sih orang itu terima apa enggak, itu bukan urusan kamu. Tapi dari sisi kamu mau melepaskan anugerah enggak buat orang gitu? Tanpa pamrih, tanpa ngeliat dia itu gimana. Lepasin anugerahnya. Itu karizomai.
Bukan tergantung dari orangnya, bukan. Tergantung dari sayanya yang membenci. Mau nggak ngasih? Rela nggak memberi dengan cuma-cuma? Melepaskan anugerah, melepaskan karunia untuk orang itu. Itu mengampuni. Dan yang unik lagi lanjutannya nih. Lanjutannya gini ngomongnya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Wow, ini ayatnya serem banget nih, menaruh dendam. Tapi sebetulnya terjemahannya agak meleset sedikit. Bukan menaruh dendam sih. Karena kata menaruh dendam itu berasal dari kata momfe sebenarnya. Yang artinya itu konflik, keributan, perselisihan. Jadi ini, kalau andai kata digabung, kata-kata ayatnya bisa diartikan nih kayak gini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan berikanlah pengampunan tanpa pamrih seorang dengan yang lain. Apabila ada seseorang yang menimbulkan konflik, atau pertengkaran, atau perselisihan. Sama seperti kamu telah menerima pengampunan dari Tuhan, kamu juga harus berbuat demikian. Jadi nggak lagi ngomongin dendam nih. Jadi kalau andai kata ada salah seorang di antara kita menimbulkan pertengkaran, tahu nih ya, menimbulkan pertengkaran itu apa ya? Dia yang mulai duluan. Dia menimbulkan pertengkaran, dia menimbulkan perselisihan, dia menimbulkan prasangka, dia yang duluan. Terus mau ngapain? Oh dia mulai duluan mah hajar, lo jual gue beli. Masalahnya di ini gak kayak gitu, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau andai kata kamu telah menerima anugerah dari Tuhan, mau gak sekarang anugerah yang dari Tuhan ini kamu serahin ke orang? Gak peduli orangnya kayak gimana, gak. Tapi kan dia yang mulai perselisihan. Dia yang mulai percekcokan. Mau gak kamu ngasih anugerah? Sebagaimana kamu telah menerima anugerah yang sama dari Tuhan. Mau gak kamu kasih? Dan ketika Tuhan ngeliat, dan ketika Tuhan melihat masalah pengampunan, dia ngeliat dari, kamu mau lepasin pengampunan apa enggak? Itu membebaskan kita. Itu membebaskan kita. Ini sebenarnya penghalang terbesar kasih. Konflik, mengampuni. Ingat ya saudara, ciri khas dari orang percaya itu kasih. Ciri khas dari orang percaya itu kasih. Oleh karena itu, belajarlah untuk saling mengampuni. Sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pada saat ini mari kita melihat merenungkan kehidupan kita masing-masing dan sebagaimana sesudah firman Tuhan saya selalu mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri karena sekali lagi nih ya, sudah firman itu udah saat yang paling enak untuk check up, gitu ya, untuk check up kerohanian kita apakah kita ini udah sesuai atau tidak dengan apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat ini mari kita ngelihat ke dalam diri kita sendiri, mari kita check up kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu tutup mata saudara dan nggak ngelihat ke kiri dan ke kanan, tapi mari kita ngelihat ke dalam diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Apakah saya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Saya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pada saat ini, mari kita bicara tentang buah. Mari kita bicara tentang buah. Jikalau pada saat ini ada orang yang datang ke dalam kehidupan kita dan melihat buah yang saudara hasilkan, apakah buahnya itu adalah buah yang manis atau enggak? Apakah perkataan yang saudara keluarkan itu membangun kehidupan orang lain atau malah kebalikannya yang terjadi?
perkataan yang kita keluarkan itu justru membuat menyakiti orang lain. Membuat orang lain itu hancur, membuat orang itu jatuh. Apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan yang membuat orang lain dibangun, termotivasi, atau malah sebaliknya? Perbuatan yang kita tampilkan itu justru perbuatan yang menyakiti orang lain, yang membuat orang lain jadi sakit hati, membuat orang lain menjadi tidak termotivasi, yang membuat orang lain itu menjadi sedih. Kalau ada orang yang datang dan melihat buah kita, buah apa yang akan mereka temui dan buah apa yang akan mereka temukan? Kalau pada saat ini, saudara merasa bahwa buah yang saudara hasilkan adalah buah yang masam, buah yang setengah matang, buah yang gak bagus. Ini adalah saat yang baik untuk berbicara kepada Tuhan yang mampu untuk mengubah hati. Karena ketika kita mengubah sumber, ketika kita mengubah pohon, maka buah yang dihasilkan juga akan berubah. Oleh karena itu pada saat ini adalah saat yang paling baik untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menghasilkan buah yang baik. Saya mau menghasilkan buah yang membuat orang lain bertumbuh loh. Saya mau menghasilkan buah yang membuat orang lain itu terbangun dan supaya mereka dekat kepada Tuhan. Saya gak mau apa yang saya katakan itu justru melukai hati orang lain. Apa yang saya ucapkan itu justru melukai hati istri saya, anak-anak saya, suami saya. Enggak. Saya mau apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan itu justru membangun anak-anak saya, membangun pasangan hidup saya, membangun teman-teman saya di gereja, membangun teman-teman saya di kerjaan, membangun teman-teman saya di sekolah. Saya mau buah saya itu manis. Bukan asam. Bukan pahit. Tapi manis. Dan saya mau itu terkeluar karena saya punya kehidupan yang manis. Bukan kehidupan yang asam dan pahit. Oleh karena itu pada saat ini, berdoalah kepada Tuhan. Kalau andai kata saudara ingin diubahkan, berdoalah kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan langsung dan bilang, Tuhan, aku ingin diubahkan. Jika pada saat ini saudara ingin untuk berubah menjadi pohon yang lebih baik lagi, angkat tangan saudara. Jadikan ini komitmen antara saudara dengan Tuhan.